musyrikin. Tidak ada satupun barang yang boleh dibawa oleh kaum muslimin. Sehingga suatu ketika Rasulullah berada di Madinah beserta dengan kaum muslimin, maka Rasulullah mendengar kabar bahwa kaum musyrikin ini baru selesai berniaga dari Syam akan kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah, dan lintasan yang dilalui oleh kaum musyrikin itu dari Yaman, itu dari melewati Badar, Bapak Ibu. Jadi dari Syam pulang itu melewati Badar, sehingga ketika mendengar kabar hal tersebut maka Rasulullah langsung bersiap siaga untuk mencegah kabilah-kabilah kafir Quraisy yang baru selesai berniaga atau berdagang dari Syam. Tujuannya apa? Rasulullah tujuannya ingin mengambil hak-haknya yang pernah dirampas oleh kaum musyrikin. Makanya Rasulullah waktu itu, karena kaum muslimin di kota di kota Madinah masih sangat sedikit jumlahnya, hanya sekitar 314 kaum muslimin yang ikut serta dalam perampasan dari bersama Rasulullah yang akan menuju ke Badar. Makanya ketika datang ke tempat ini, Bapak Ibu ya, Rasulullah dikagetkan dengan apa? Dengan banyaknya kaum musyrikin yang sudah siap siaga. Ternyata kaum musyrikin itu juga mendengar kabar bahwa Rasulullah akan mencegah kabilah-kabilah kafir Quraisy, sehingga Abu Sufyan itu mengundang Abu Jahal dari kota Makkah. Seluruh para kabilah, siapa yang paling cepat mendatangkan Abu Jahal dari kota Makkah dan bela tentara militer terbaiknya, maka akan diberikan hadiah yang sangat besar. Makanya dalam peperangan ini, Bapak Ibu, dalam perang pertama yang memang kaum muslimin ini tidak ada persiapan sama sekali, karena niatnya, apalagi kaum muslimin waktu itu memang tidak ada alat-alat perang yang canggih dan hal lain sebagainya, hanya seadanya, masih ecek-ecek zaman dulu kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Tidak ada persiapan secara mental. Sedangkan dari orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Khalid bin Walid, salah satunya Abu Jahal, itu memang sudah militer terbaiknya yang dikerahkan oleh kaum musyrikin. Makanya dalam perang Badar ini, yang ketika terjadi dalam peperangan Badar, Rasulullah sampai menangis berdoa kepada Allah, jika kaum muslimin dalam perang ini melihat situasi dan kondisi, jika kaum muslimin kalah dalam peperangan ini, waktu itu kaum muslimin masih sedikit, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembah Allah di kota Madinatul Munawwarah, dari saking sedikitnya kaum muslimin zaman dulu di kota suci Madinah. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pada nama-nama para syuhada Badar yang gugur dalam peperangan Badar. 14 kaum muslimin yang gugur ya. Nanti ke belakang bagaimana terjadi peperangan Badar, dan di sebelah kanan ini adalah para syuhada Badar. Di sebelah kanan nanti kita ziarah, kita turun ya, kita santai ya, turun kita ziarah. Ini nama-namanya Asma Syuhada Aziz Badar itu. Jadi kurang lebih sekitar 14 kaum muslimin yang gugur. Mereka adalah para sahabat-sahabat Ansor ya, yang gugur dalam peperangan Badar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita turun sebentar ya, kita ziarah kepada para syuhada Badar sambil menghirup udara perkebunan kurma. Nih, bangun. Kita sudah sampai di makam para syuhada perang Badar. Ini Ustaz Mutawif. Mantap. Sehat. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini kita mengenang bagaimana
Berarti perjuangan Rasulullah SAW dan menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini ada beberapa syahid yang gugur, sahabat Rasul yang gugur perang Badar melawan kaum musyrikin. Ini benar Abu Jahal, Abu Lahab. Untuk membantu membela tentara kaum muslimin yang memang di luar ekspektasi Rasulullah, yang awalnya hanya ingin mencegah kabilah-kabilah kafir Quraisy untuk mengambil barang-barang yang pernah dirampas oleh orang kafir Quraisy, dan ternyata orang-orang kafir Quraisy malah lebih mempersiapkan diri. Kurang lebih berapa? 314 melawan 1000 pasukan. Jadi secara logika mustahil kalah, bahkan Rasulullah